Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu di majelis yang sangat mulia ini, apalagi kita lakukan di bulan Ramadan, yang dengan kemuliaan Ramadan ini alhamdulillah pahala kita dilipatkan 10 kali lipat. Begitulah marilah kita syukuri karunia Allah yang masih selalu diberikan kepada kita semuanya sejak kita lahir sampai sekarang, sampai akhir hidup kita masing-masing. Dan kita berharap setelah hidup kita berakhir pun belas kasih Allah di akhirat kelak tetap menyertai kita, sehingga kita mendapatkan keselamatan di akhirat. Baiklah, sore hari ini materi yang akan saya sampaikan itu terkait dengan kondisi yang sekarang ini yang memang sudah terjadi. Dan materi ini sebenarnya sudah saya ajarkan di Ahad pagi, sudah beberapa bulan. Namun karena saya kira yang peserta dari hari di sini banyak yang tidak mengikuti di kajian Ahad pagi, ya tidak masalah. Ini malah saya ulang dari depan saja. Sebab ini kalau yang kajian pagi sudah hampir sampai di tengah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Judul yang saya ambil dari materi yang saya sampaikan adalah Islamku terpecah belah. Firqah yang mana yang masuk jannah. Ini fenomena yang sekarang benar-benar terjadi dan kita harus mencari solusi. Sebab ini terkait dengan nasib kita di akhirat kelak. Padahal Allah dan Rasulnya sudah memberikan peringatan sejak dini. Bahkan apapun yang Allah tetapkan di dalam kehidupan ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, di belakang nanti ada hadisnya yang menerangkan itu. Nah, jadi yang kita jalani ini sebenarnya adalah ketetapan dari Allah. Bukan cuma yang kita jalani sendiri, yang dijalani setiap orang, dan kejadian yang ada di langit dan bumi ini itu semuanya di dalam kerangka ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga sebenarnya kita harus sangat bersyukur karena di dalam hidup ini kita oleh Allah diberi petunjuk, sehingga dengan petunjuk itu kita bisa menjalani hidup ini dengan mengikuti aturan yang Allah berikan. Sehingga dengan begitu kita berharap hidup kita ini tidak akan sia-sia, namun membuahkan satu keberuntungan di akhirat kelak yang semuanya itu akan menjadikan kebahagiaan kita ketika Allah berkenan menyelamatkan kita dari azab neraka dan memasukkan kita ke dalam Jannatun Na'im, jannah yang penuh dengan kenikmatan, jannah yang sudah disediakan oleh Allah, sudah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Salah satu ayat yang menerangkan dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wal jannah
arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Asari'u, dan bersegeralah kalian untuk segera mencari ampunan Allah dan mengejar jannah, beramal untuk mendapatkan kebaikan yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam jannah. Allah jelaskan arduha, luasnya jannah itu seluas beberapa langit dan bumi. Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan luasnya jannah. Nah itu uiddat, dijanjikan, disediakan khusus lil muttaqin, buat orang yang bertakwa. Nah dari sinilah kita itu jadi punya pegangan. Kalau jannah itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, kalau kita tidak mau bertakwa tidak akan mendapat bagian. Padahal zaman sekarang ini Masya Allah, syarat-syarat ketakwaan yang diberikan oleh Allah itu sudah banyak sekali dilanggar, bahkan sampai ke lapisan yang di atas sana. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah untuk itulah saya tertarik untuk menyusun materi ini, karena ini fakta yang terjadi real sekarang ini. Kebetulan saya mendapatkan ilmu tentang ini yang ternyata Allah dan Rasulnya sudah memberikan peringatan sejak 1500 tahun yang lalu. Baik, sekarang kita sampai halaman 9 saja ya, bab 1. Dosa syirik termasuk memecah belah agama. Dosa syirik memecah belah agama. Di memecah agama itu dosanya syirik, bukan dosa ringan. Subhanallah. Nah banyak muslimin belum menyadari bahwa memecah belah agama itu adalah dosa syirik. Termasuk saya bertahun-tahun. Paling tidak yang saya sadari sebelum saya ngaji dan kenal ayat dan hadis, selama 17 tahun nggak ngerti ini, sehingga saya merasa tidak melakukan dosa syirik karena tidak tahu ilmunya. Setelah tahu baru kaget, astagfirullahaladzim, ternyata Allah sudah memberikan peringatan. Cuman karena orang tidak belajar, tidak mengerti. Nah karena tidak mengerti, tidak bisa merasa keliru. Ini masalahnya. Sehingga untuk bisa ngerti kalau kita keliru, kita harus ngerti yang tidak keliru. Subhanallah. Nah jadi inilah yang ingin saya angkat pada kajian yang kita jalankan ini. Mudah-mudahan pengalaman saya sendiri terbentur-bentur di dalam keadaan tidak mengerti, maka sebagai syukur saya ilmu ini saya sampaikan. Baik, padahal sudah sejak 1500 tahun yang lalu Allah berkalam di dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Qur'annya sudah ada sejak dulu. Kita belum lahir, Qur'annya sudah ada, peringatan ini sudah ada. Maka mari kita syukuri ketika kita di zaman yang seperti ini, yang semula saya juga tidak tahu, kemudian oleh Allah diberitahu. Masya Allah, baru sadar. Loh, kalau gitu bertahun-tahun saya melakukan kesalahan. Yang resikonya tidak cuma di dunia ini, bahkan sampai di akhirat ini yang berat. Masalahnya begitu. Nah kalau di akhirat tidak ada ininya, akibatnya lah buat apa kita pusing-pusing sekarang. Justru yang kita takutkan itu di akhirat kita menerima akibat dari amalan kita sendiri dan merugikan kita di sana. Tidak bisa ditebus lagi. Padahal kita tahu dosa syirik ini dosa paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang itu mau bertaubat.
Baik, kita lihat sekarang surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaihi, dalam keadaan kembali bertaubat kepadanya Allah. Kita ini kalau tidak mau kembali kepada jalannya Allah sudah mesti kesasar-sasar. Sebab jalan di luar sabilillah ini sangat banyak. Subulus syaiton itu jauh lebih banyak daripada sabilillah yang cuma satu. Jalannya Allah cuma satu. Yang subulus syaiton, masya Allah, di setiap tempat ada jalannya syaitan. Terus ditugaskan waqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya Allah. Waqimus sholata, dan tegakkanlah salat. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi minal musyrikin, golongannya orang-orang musyrik. Ini Allah yang berkalam, bukan karangan saya. Saya terkejut dulu waktu mendengar pertama kali. Dan alhamdulillah hati saya dibuka oleh Allah, mau menerima. Sebab mendengar ayat begini ini belum tentu orang mau menerima. Kalau Allah tidak membukakan hatinya, pasti akan menolak. Itu. Ya, may yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ya, jika Allah menghendaki untuk menunjuki padanya orang yang dia Allah kehendaki, mesti yasrah sadrahu, Allah longgarkan hatinya lil Islam. Tapi kalau tidak, ini juga pengalaman saya bertahun-tahun, termasuk ngajar di sini awal dulu ya. Saya ngajar di sini sejak tahun 2010 pas erupsi Merapi dulu. Nggih, Pak. Oh, udah 2007, oh iya ya, sebelum erupsi. Itu saya menghadapi ibu-ibu yang nangis langsung mau nerima. Itu langsung nesu wis ra ngajine. Ya monggo saja. Saya kan tidak ngarang. Saya cuma menyampaikan kok. Ya. Subhanallah. Nah, siapa di dalam hal ini yang termasuk musyrik tadi? Ya, musyrikin itu kan orang yang menyekutukan Allah. Penyekutuan kepada Allah itu bisa dalam bentuk bermacam-macam. Ya, ada menyembah patung, berhala. Ya, ada lagi yang dengan keyakinan, kayak percaya dengan Nyai Loro Kidul, percaya dengan barang-barang yang tidak seharusnya yang diyakini. Nah, di sini yang Allah maksudkan dengan kalangan orang musyrik itu minalladzina farraqu dinahum. Minalladzina, dari orang-orang yang farraqu, memecah belah, dinahum, agama mereka. Nggih. Bakanu syi'an, dan adalah mereka itu menjadi bergolong-golongan. Lalu kullu hizbin, masing-masing setiap golongan tadi, bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka itu, farihun, mereka bangga. Saya berani ngomong gini, saya pernah ngalami. Saya melakukan itu. Ya, jadi saya bukan sekedar membaca ayat terus tidak punya pengalaman di situ. Betul, bangga dengan ini. Ya. Padahal kita harus bangga ini ya al-Islam ini, sing jelas menyelamatkan kita di akhirat. Ya. Banggakan yang di dunia ini, nanti waktu giliran datangnya hari kiamat akan menyesal. Baik, dari ayat ini kita mendapatkan penjelasan. Kita disuruh ya bertobat kembali kepada Allah. Artinya sebelum kita ini kenal din ini mesti dalam keadaan sesat, dalam keadaan salah. Lalu diperintahkan kembali bertaubat kepada Allah, lalu disuruh bertakwa. Bertakwa itu taat kepada Allah dengan sebatas kemampuan.
Ya, masing-masing orang punya kemampuan berbeda. Dan meninggalkan larangannya tanpa kecuali. Nah, jadi kalau tanda kecuali ini termasuk larangan Allah. Wala takunu minal musyriki. Dan janganlah kalian menjadi golongan orang-orang yang musyrik. Ini larangan Allah. Kalau kita mau bertakwa, ini harus kita tinggalkan. Kalau enggak kita tinggalkan, ya kita termasuk di sini nanti. Itu. Nah, golongan ini adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka dan adalah mereka lalu menjadi bergolong-golongan. Dan dengan bergolong-golongan tadi, apa yang ada pada golongan itu mereka berbangga dengannya. Ya, jadi maksud ayat ini Allah merintah bertaubat, bertakwa, menegakkan sholat dan melarang menjadi golongan orang-orang musyrik, yakni orang-orang yang memecah belah agama dengan membuat firqah-firqah di dalamnya. Nah, menurut Ibnu Zaid, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu maksudnya firqah atau milah atau kelompok atau golongan itu memisai agama yang hak, lalu bangga dengan apa yang ada dalam firqahnya. Ini kan fakta yang terjadi. Ya, kita bisa melihat bagaimana orang bangga dengan Islam A karena dia di situ. Yang di Islam B ya dia bangga dengan Islam B-nya. Yang di Islam C ya bangga dengan Islam C-nya. Lupa berbangga kepada syariat Allah. Nanti akan terbukti orang-orang itu melanggar syariat Allah itu merasa ringan atau mungkin malah tidak tahu, ya, tapi bisa mengganggakan ya, pecahan daripada al-Islam ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa saja terjadi ketika orang itu berada di dalam pecahan-pecahan tadi. Ya, dia akan lebih menaati doktrin-doktrin dari firqahnya. Ada nanti doktrin-doktrin yang timbul dari sana, bukan dari syariat Allah, bukan dari sunnahnya Rasul. Itu. Nah, inilah nanti kita akan membuktikan. Ya, mudah-mudahan dengan begitu ya hati kita lalu terbuka ya, untuk bisa menyadari kesalahan kita sendiri. Yang kedua, Allah memisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang Islam yang berfirqah. Ini juga ayat 1500 tahun yang lalu, ya, sebelum Islam ini terpecah belah. Dahulu milah Rasul itu utuh, ya, hanya cuma itu saja. Rasul dan para sahabat menjalani syariatnya Allah, tidak terpecah dalam banyak firqah, ya, firqah Islam sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Namun Allah sudah memberi tengara bahwa nanti akan ada orang-orang Islam yang memecah belah agama. Dan Allah memisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari golongan orang Islam yang berfirqah atau memecah belah agama itu. Di dalam surat Al-An'am ayat 169. Ya, Quran juga tuh ya, yang setiap saat kita baca. Ya, subhanallah, barangkali di bulan Ramadan ini sudah khatam beberapa kali. Ya, Al-Quran yang kita baca berisi ini loh, ada ayat ini sampai sekarang, silakan. Tapi mungkin saja karena tidak memahami maknanya, justru dengan peringatan ini tidak mengerti harus apa yang saya lakukan dengan peringatan dari Allah ini, yaitu innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, bakanu syi'an, dan adalah mereka itu bergolong-golongan. Lasta minhum, lasta bukanlah engkau wahai Rasulullah, minhum dari kalangan mereka. Ini peringatan yang sangat tegas loh ya sebenarnya. Fi syai'in,
ya, dalam sesuatu apapun. Innama, sesungguhnya tiada lain, amruhum, perkara mereka itu, ilallah, terserah nanti kepada Allah. Sekarang belum, ya, belum kita buktikan apa yang nanti ditetapkan oleh Allah dengan perkara ini. Summa, kemudian, yunabbi'uhum, dia Allah akan, ya, menjelaskan, mengabarkan kepada mereka, bima, dengan apa yang kanu, adalah mereka itu, yaf'alun, sama memperbuat. Besok akan dibukakan oleh Allah. Maka sekarang ini kalau kita bisa menangkap makna, oh syukur dan syukur dan syukur banget. Sebelum kita dibukakan oleh Allah di hari kiamat kelak, dipermalukan dan dia akan diadab, kita sekarang sudah bisa mempersiapkan diri. Syukur sekali, syukur sekali. Coba kalau kita tidak mengerti, terus kita lakukan ini sampai kita mati, besok di hadapan Allah, Allah tetapkan perkaranya. Loh, itu loh, kamu jalani amalan yang menyebabkan kamu berdosa syirik. Nangis kita. Siapa yang bisa nolong di sana? Mau ngubah, mau membalik, berhenti dari amalan sudah tidak bisa. Ya, mau kembali pada Allah, ya sekarang ini kalau kita mau kembali itu dikasih kesempatan tadi, muni bila ilahi. Yes. Super. Oh, ya keliru ya. Lah ya ini loh, uang itu gitu. Padahal ya tak waca bola bali. Lah itu tak ini iso karo ngecek ngoten saya minta Ustaz ini saya kenal. Yang betul 159 ya. Nggih. Ini kembali ini bola bali ini ya masih keliru. Nggih. Nggih tadi bisa dilihat nanti lah. Nah inilah manusia betul kalau gitu. Ya. Nah sekarang dijelaskan dalam keterangan dari hadis ini ya, kalimat lasta minhum, engkau Nabi, maksudnya Allah, yang ini memberitahu kepada Rasul, lasta, tidaklah engkau Rasulullah, minhum, dari golongan mereka. Ya, lu Rasul saja diberi peringatan oleh Allah, apalagi kita, Rasul yang menerima wahyu ini. Rasul langsung tahu, oh saya nggak boleh masuk ke situ. Lah yang bodoh kan zaman-zaman kita ini, zaman sahabat saja yang bodoh juga ada kok. Sing nekat melanggar juga ada kok. Sekarang kita semakin jauh, tambah sabrek-abrek. Iya, betul. Ya subhanallah. Nah kita lihat sekarang. Subhanallah. Ternyata begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, muncul pecahan Islam Syiah. Dulu kan tidak ada zaman Rasul. Sudah terbukti toh? Iya. Sampai sekarang. Nggak apa salah Quran ini. Benar. Langsung Rasul wafat saja sudah langsung ada. Lah sekarang berapa ratus? Jangan cuma lihat di negeri kita, di luar, di seluruh dunia ini berapa pecahan Islam sekarang. Subhanallah. Yeah. Apa sebabnya? Kok Syiah menolak? Pada dasarnya itu menolak Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah. Karena menurut mereka yang berhak menjadi khalifah adalah Imam Ali radhiyallahu anhu. Nah kalau ini ceritanya diperpanjang orang rampung bisa jam. Ini Ustaz Komeni ini paham banget nerangnya gini. Nanti tanya sama Ustaz Komeni. Ya sudah langsung jadi kok. Apa enggak benar Quran ini? Padahal ini ayat ini kan turun sebelum Islam terpecah. Ngasih tahu sama Rasul. Coba mari kita tangkap. Keadaannya belum terjadi, Allah sudah ngasih tahu, lasta minhum. Kamu bukan dari golongan mereka. Padahal belum terjadi.
Nggih. Iya, ini berarti tengarah. Lah Allah mesti sudah tahu sebelum terjadi, maka diperingatkan seperti termasuk kita-kita ini. Nah, kalau kita sekarang ini malah sudah terjadi ratusan firqah-firqah ini. Ya, subhanallah. Ini loh ya, saya terharu ketika mendapatkan ayat-ayat seperti ini karena saya terlibat di dalamnya. Terus Allah membelas kasihani, dibuka nih, kilo tak kasih ayat begini. Dan alhamdulillah Allah longgarkan hati saya untuk menerima. Langsung saya menerima. Untung malaikat maut belum datang, petunjuk ini sudah datang. Sehingga kita bisa mengambil sikap. Manut pora itu saja. Terserah Anda juga loh, saya nggak memaksa Anda. Ya, saya cuma menunjukkan ini ayatnya. Oke. Memang ini resikonya penyampai ini kan cuma bisa menyampaikan. Dan memang tidak berhak memaksa Anda. Saya cuma menyampaikan saja kok. Karena saya bersyukur kepada Allah, ayat ini saya sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Nah, kini kita saksikan firqah-firqah muslimin semakin menjadi-jadi. Jadi sunatullah telah berlaku. Kita membuktikan dengan mata kepala kita sendiri. Apa ora percaya kalau udah gitu? Wong faktanya ya terjadi. Yang ketiga, memecah belah agama itu adalah bid'ah. Ini ilmu bid'ah ini juga jarang diungkap di luar. Kalau saya sudah sejak dulu ngajar di sini, awal dulu sudah saya kemukakan tentang bid'ah ini. Alhamdulillah, ya ibu-ibu, bapak-bapak di sini itu gampang menerima. Ya, saya menerangkan tempat lain ya belum tentu seperti yang ada di sini. Ya, tidak, ya wes aku ya mau nerangke kok. Sama tolak ya tidak apa-apa, itu besok tanggung jawab sendiri-sendiri. Saya menerangkan bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Napa kowe kok nerangke ngono? Gitu ya. Nah, saat ilmu saya sampai pada saya maksudnya begitu. Ya saya terangkan begitu. Saya nggak berani ubah malah. Oke. Ya apa adanya saja. Orang menerima atau menolak itu bukan tanggung jawabnya penyampai. Bahkan Rasul pun ya, wa ma'alaina ilal balaghul mubin. Dan tidaklah tanggung jawab kami kecuali ya penyampaian yang jelas. Baik, ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Sabdanya li Aisyah, kepada Aisyah. Namun kita tahu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi. Mungkin sabdanya Nabi cuma kepada Aisyah yang sampai kepada kita lewat rawi-rawinya. Tapi ini juga berlaku buat umat beliau zaman dahulu sampai sekarang termasuk kita. Gitu ya. Apa sabda beliau pada Aisyah? Innal ladzina farraqu dinahum. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang farraqu memecah belah dinahum, agama mereka. Kembali ya. Waktu hadis ini itu Rasulullah masih hidup itu kan belum ada pecahan. Hadis ini juga terjadi sebelum terjadi pecahan. Tapi Rasulullah juga diberi wahyu oleh Allah memperingatkan kepada Aisyah. Nah, ternyata begitu Rasulullah wafat, si Aisyah masih hidup waktu itu. Oh benar. Ya, subhanallah. Moga ya. Itu memecah belah agama mereka, bahkan usiaan, dan adalah mereka itu bergolong-golongan. Innama sesungguhnya tiada lain, hum mereka itu ashabul bidah, pengikut bid'ah. Ya, bid'ah itu amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi kemudian muncul di kalangan muslimin ini. Banyak siapa yang memulai, ya mungkin mestinya ada. Ya. Lalu terjadilah itu.
Wa ashabul ahwa, dan pengikut hawa nafsu. Jadi ya pengikut bid'ah, ya pengikut hawa nafsu. Terus kakean. Wa ashabul dolalah. Nah, pengikut kesesatan. Wis komplit. Ya pengikut bid'ah, ya mengikuti hawa nafsu, ya mengikuti kesesatan. Subhanallah. Min hadhil ummah, dari umat ini. Rasulullah menyebut umat ini berarti muslimin, termasuk kita. Kalau kita memang mengaku muslimin, ya rumongso aku ini juga yang diperingatkan ini, termasuk umat ini. Nah, kita bukan umat Nasara ya. Nasara nggak diperingatkan begini, orang peringatan lebih neraka dewi. Ya umat yang lain juga tidak perlu peringatan ini. Nah, ini muslimin yang perlu diperingatkan. Nah, gitulah ya dari umat ini. Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna likulli sahibin dzambin. Ya. Sesungguhnya bagi setiap pemilik dosa, orang yang berbuat dosa, ya, itu taubatun, ada tobatnya. Dosa segede apapun, termasuk dosa syirik juga, oh bisa bertobat. Ya, maka walaupun kita pernah terjerumus ke dalam dosa syirik, segera tobat mumpung belum kedatangan malaikat maut. Bahkan ada orang yang dosanya membunuh 100 orang, oh bertobat juga diampuni oleh Allah. Jadi nggak usah putus asa dari belas kasihnya Allah. Allah itu maha penerima taubat. Subhanallah. Ghairu, selain ashabil bid'ah, pengikut bid'ah. Ya. Wa ashabil ahwa, dan pengikut hawa nafsu. Nah, kalau orang itu menjadi pengikut bid'ah dan pengikut hawa nafsu, laisa lahum taubatu. Tidak ada bagi mereka itu tobat. Ora iso tobat. Coba, apa enggak tertutup itu pintunya? Jadi mengikuti bid'ah, mengikuti hawa nafsu, yang pintu tobatnya tertutup. Nah, ini Rasul peringatkan, gitu loh. Jadi kalau kita bisa menerima peringatan, masya Allah, hati kita, waduh, tujune loh, dalam usia saya sekian ini kok masih datang peringatan ini. Bersamaan dengan itu Allah melonggarkan hati, mau menerima. Masya Allah, itu yang saya rasakan dulu. Waktu saya terima ini baru umur 36 tahunan. Sekarang sudah 80 tahun. Ya, waktu itu masya Allah, wah, ya, terharu banget. Ya. Nah, jadi kalau pemilik dosa-dosa yang lain itu ada taubatnya, tapi pengikut bid'ah dan hawa nafsu tidak ada bagi mereka itu taubat. Wa ana bari'um minhum, dan aku Rasul ini bari'un, berlepas diri minhum, dari mereka. Padahal kita mengharapkan syafaatnya Rasul. Mungkin angger baradzan maca ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, mengharap syafaatnya dari Rasul. Nama Rasul disebut kita sallallahu alaihi wasallam, mengharap syafaat dari Rasul. Tetapi ketika kita mengikuti menjadi ahli bid'ah dan hawa nafsu ini, Rasul berlepas diri. Na'udzubillah min syarri dzalik. Coba Rasul berlepas diri. Wong kowe maca selawat, maca donga bar ini apa? Habis azan, lah wong kowe ngikuti bid'ah karo nafsu, saya berlepas diri.
Termasuk nanti di Telaga Kausar yang ditolak itu adalah orang-orang begini. Ya, ini kebetulan yang di sini saya tak tulis dari kakean ya, tapi di tempat lain saya tulis. Allah diberi Telaga Kausar yang gayungnya sejumlah bintang-bintang. Sekali minum di situ tidak pernah haus lagi. Yang bisa minum di sana hanya muslimin. Maka muslimin pun berbondong-bondong untuk mengambil gayung dan meminumnya. Tapi ada yang dihusah oleh malaikat. Loh. Ya, dihalau oleh malaikat. Ya. Tapi Rasul begitu saya ini umatku, ini umatku. Umati. Loh, Rasul membela loh. Waktu umatnya dihalau oleh malaikat tidak boleh minum di Telaga Kausar, Rasul masih membela. Coba sayangnya begitu pada kita. Bagaimana kita menyikapi hadis-hadisnya Rasul? Kita taatikah? Rasul sayangnya seperti itu. Nah, lalu dikasih tahu ya Muhammad, ya, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal. Nah, waktu sahabat masih di kalangan Rasul, mereka sangat taat kepada beliau, bid'ah tidak ada. Walaupun di sana sudah ada orang munafik ada, tergelincir pada zina ada, ya, mencuri juga ada. Zamannya Rasul, ya, yang berzina tadi sampai minta dihukumi dengan hukum had kepada Rasul. Tapi kebanyakan sahabat, masya Allah, taatnya nemen. Ya. Nek ora sabdani Rasul mboten gitu ya, ndak sabdanya Rasul ndak mau ya. Dan bid'ah ini mesti bukan dari sabdanya Rasul itu ya, subhanallah ya. Nah, kalau Rasul berlepas diri, wahum, dan mereka itu minna, dari kami, dari kita ini, dari muslimin juga bura'u, berlepas diri juga. Jadi bukan lagi ada hubungan, walaupun di dunia ini sama-sama muslim, di akhirat besok terpisahkan. Subhanallah. Ini ya peringatan-peringatan yang sangat mengharukan sebenarnya. Kalau kita bisa menangkapnya dengan hati yang tulus, hati yang bersih, kita terharu dapat peringatan seperti ini. Dalam hadis ini Rasul SAW memberitahu Aisyah radhiyallahu an bahwa akan ada orang-orang Islam yang memecah belah agama. Orang Islam yang memecah belah agama itu membuat firqah di dalam Islam, adalah golongan sesat dan ahlu bid'ah. Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka, artinya beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Gitu. Ya wis murah manut toh. Ya, apalagi Rasul ini kan yang dipertanggungjawabkan itu bertanggung jawabnya kepada Allah, ya, mempertanggungjawabkan amalan umatnya ini tentu yang benar. Yang salah ya Rasulullah tidak mau bertanggung jawab. Apalagi kesalahannya besar seperti ini. Nah, begitulah ya, dari ayat dan hadis ini kita dapatkan pengertian bahwasanya dari sejak zaman Rasul masih sugeng dulu, ya, dan sejak Al-Quran ini diturunkan kepada beliau, sudah ada peringatan-peringatan yang diperingatkan baik oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata terjadinya sekarang ini, kita berada di dalamnya. Subhanallah. Ya, kalau saya bilang bejo banget. Kita ini bejo banget. Gampangnya misalnya kita di dalam kubangan, arep kelelep sisan, masih ada yang nulungi. Tantas aja nang kono. Iya. Iya. Subhanallah. Nah, itulah yang tadi ini yang dua. Kemudian yang keempat, mukminin itu seharusnya saling bersaudara. Ini juga ayat Al-Quran surat Al-Hujurat surat 49
ayat 10 dan 11. Ya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Harusnya begitu. Ya. Allah yang nyuruh kok. Orang beriman itu bersaudara. Bukan bertengkar. Ya, bukan bercerai-berai. Maka fa'aslihu, maka islahkanlah, ya. Jadi damaikanlah orang-orang beriman yang berselisih baina akhwatikum, di antara saudara-saudara kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar supaya kalian ini mendapat rahmatnya Allah. Jadi kalau orang tidak mau bertakwa, ya tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Yang diberi rahmat oleh Allah itu orang-orang yang mau bertakwa. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah itu bersabda, kita semuanya ini termasuk Rasul tidak bisa masuk ke dalam jannah mengandalkan amalannya sendiri. Maka kita jangan banggakan diri amalan. Wah, aku sholat malam saben malam. Saya sudah puasa tambah puasa sunnah. Wah, sudah melakukan apa saja, sedekah dan lain sebagainya. Oh, jangan. Rasul saja tidak bisa masuk ke dalam jannah hanya karena amalannya sendiri. Apalagi kita. Okay. Dan engkau juga ya Rasul, sahabat bertanya, engkau juga Rasul, tidak bisa masuk jannah dengan amalanmu sendiri. Padahal Rasul sholat malam sampai bengkak-bengkak. Sama ada yang bengkak enggak sholat malam? Saya saja sholat malam ya ora tahu bengkak kok. Rasul sampai segitu saja. Iya, aku juga. Walakin akan tetapi. Nah, ini ya. Allah menyelubungi, ya, menyelubungiku dengan belas kasihnya, yaitu rahmatnya tadi. Kita sudah beramal baik, sudah kita usahakan semaksimal mungkin, ya, mengikuti dalil-dalil yang kita dapatkan. Ya sudah berusaha sebaik mungkin. Baik puasa ini ya kita berusaha sebaik mungkin. Kan kita kan ya tidak ingin puasa ini kita rusak sendiri. Sholat yang tidak ingin kita rusak sendiri. Sudah berusaha sebaik, tapi kekurangannya masih banyak. Iya, saya sendiri juga merasakan begitu. Sholat wis tak apalke maknane bacaan sholat. Nah kalau tahu maknanya kan waktu sholat mestinya sepanjang sholat itu bisa ingat apa yang dibaca. Gini apa nggih? Betul, kita bisa ingat sepanjang sholat. Nah kalau saya jujur saja, kadang-kadang keluar ingatan itu. Nah sama besok alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ini masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ya belum dosa-dosa yang lainnya. Nah jadi Rasul sendiri menyatakan, tetapi Allah menyelubungiku dengan rahmatnya, belas kasihnya. Nah maka dengan belas kasihnya Allah tadi, ya, pahala amalan kebaikannya dilipat gandakan. Ya, kesalahan-kesalahannya diampuni dengan cara-cara yang sesuai dengan sunnah-sunnah yang ini dalam pengampunan dosa-dosa. Baru ketika Allah itu menyelubungi dengan belas kasihnya, lalu pantas kita dimasukkan ke dalam jannah. Nah maka mari kita DP kepada Allah. Ya, betul-betul kita ini ya Pak ya sudah berserah dirilah. Wong amalan kita ini masih banyak cacatnya. Ya. Nah, kalau kita betul-betul DP kepada Allah, mohon pertolongannya Allah, ketika Allah berikan belas kasihnya, semuanya beres sudah. Semuanya beres. Ya. Selamat masuk ke dalam jannah. Ya. Nah, kita lihat sekarang dari ayat. Oh, masih belum selesai ya ayatnya ya. Mana tadi? Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah kalian mencela. Ya. Kaumun, pada satu kaum, ya, satu kelompok muslimin yang lain, jangan mencela muslimin yang lain. Padahal sekarang eker-ekeran nah ini lagi ayatnya jelas ngono. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ikut eker-ekeran itu. Ya. Min kaumin, dari kaum yang lain, asa barangkali, ayyakunu, bahwasanya adalah khairon. Nah, yang dicela ini malah lebih bagus. Orang mencela kan karena kita merasa lebih bagus. Gimana mungkin? Saya lebih bagus kamu salah, kamu sesat, kamu ahli bid'ah wal furqah, kamu apa lagi? Karena merasa aku yang benar. Enggak boleh. Kata kita ini di dalam kebenaran, jangan bersombong diri, merasa aku sing benar. Tapi kita harus berusaha benar. Begitu ya. Nah, mereka itu jangan-jangan mereka itu lebih bagus. Minhum, dari mereka yang mencela. Wala Wala nisaun, ya, juga janganlah perempuan-perempuan itu min nisain, dari perempuan yang lain, ya, juga mencela perempuan yang lain. Nah, ini biasanya lengganan itu. Ya, nah, perempuan temu perempuan, nah wis ngrasani wah kayak gini, nah tubillah min syari dzalik. Nggih, subhanallah. Mudah-mudahan istri-istri kita ya sampean kandhani lho ya Pak Bu nanti. Ya, Pak, istri-istri sampean itu jangan sampai jadi pencela kepada perempuan yang lain. Ya. Min nisain, dari perempuan yang lain, asa barangkali, ayyakuna, bahwasanya mereka perempuan yang dicela tadi khairon, lebih bagus, minhunna, dari mereka yang mencela. Ya. Wala talmizu, dan janganlah ya, kalian saling mencela anfusakum, diri-diri kalian. Wala tanabazu, dan janganlah kalian ya, memanggil dengan panggilan yang buruk, gitu ya. Wala tanabazu bil likop ya. Bil ankop ya, ya, alkop, lakop itu julukan sing elek. Nah, misalnya orangnya pincang, diundang si pincang, tidak boleh. Ya. Jadi kita memanggil dengan panggilan yang benar, yang baik. Bisa sejelek-jeleknya. Kurang cilik. Bi'sal ismul fusuk, sejelek-jeleknya nama fasik, nama yang jelek, panggilan-panggilan yang tidak baik tadi. Ba'da imani, sesudah iman. Ba'dal imani, sesudah iman. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika, maka mereka itu humul dzalimun, mereka orang-orang yang zalim. Nah, ini juga fakta yang sering terjadi. Mungkin kita juga terlibat. Saya dulu juga pernah terlibat. Maka sekarang berusaha untuk keluar daripada keterlibatan itu.
Ayat ini berisi mukmin itu bersaudara dan dilarang saling mencela. Ya, maka kita jangan. Setiap orang mencela itu mesti merasa dirinya lebih baik, lebih tinggi, lebih benar. Kalau tidak merasa begitu kan tidak mencela. Nah, padahal merasa begitu itu ya belum tentu benar. Yang terjadi sekarang, Islam terpecah belah dalam banyak firqah. Masing-masing firqah membanggakan kelompoknya. Kemudian menjadi paham asobiyah yang berkeyakinan bahwa firqahku yang benar dan masuk jannah. Firqah yang lain bisa dituduh kafir atau najis atau ahlul bid'ah wal furqah atau sesat atau khawarij atau tuduhan fasik lainnya. Ini marah. Ya mungkin kalau bapak-bapak belum kena tuduhan seperti itu enggak terasa. Ya. Tetapi ya, kalau kita aku dituduh ini. Pernah betul-betul saya alami. Adik saya waktu itu meninggal di Surabaya. Dia termasuk firqah yang suka menuduh ini. Ya, sudah dia mengambil itu ya saya enggak. Dia meninggal ya saya datang ke sana. Nah, kebetulan sebelahnya ada masjid yang waktu sholat berjamaah ya bermasjid. Teman-temannya dia baik sama saya karena menganggap saya ini masih adik yang meninggal tadi. Ya, di mana-mana ya diajak salaman, diajak ngobrol. Sampai pada satu ketika dia tanya, Pak, kapan Bapak nyambung sanad? Itu pertanyaannya. Nyambung sanad itu maksudnya berbaiat dengan imam mereka. Ini fakta terjadi. Saya bisa menunjukkan ini, tapi enggak saya sebut ininya. Ini ilmunya yang saya ambil, bukan untuk mencela. Tapi ini fakta. Ya, saya juga jujur jawab. Imam saya bukan imam Anda. Saya pakai imamnya. Langsung wajahnya kelihatan. Diem satu demi satu keluar. Habis itu saya ke masjid tidak ada yang lurui. Fakta yang saya alami. Inilah firqah. Sampai segitu. Ya. Ini bahayanya firqah ini. Nah, saya karena ngalami ya benar kalau gitu. Benar nasihatnya Allah dan Rasul ini. Maka ketika kita berlepas di saya itu, tidak bisa saya mencela orang lain. Ya dia jalan itu ya sudah itu urusannya dia sama Allah. Buat apa kita mencela? Malah nambah dosa ya. Iya. Dia memilihnya sudah seperti adik saya yang beramal ya sudah anak-anak saudaranya ya kamu memilih itu ya silakan. Nah tapi kalau mau saya omongi, saya milih yang begini, ini, gitu nih. Ya, tapi nggak usah dicela. Subhanallah. Nah, jadi ini karena ada asobiah tadi sehingga timbullah ini, ya celaan-celaan yang dilontarkan kepada orang-orang di luar firqahnya. Ini fakta saya yang ngalami sendiri. Tuduhan-tuduhan ini pernah sampai kepada saya, bahkan di Merapi. Nah, itu Pak Khalil ini juga ikut ke Merapi ya. Nah, di Merapi itu dulu masjid yang kita bina sampai 56 masjid, termasuk Pak Khalil bareng itu. Pak Mastur, Pak Cip, ini Pak, ya, okay. Itu bisa ngalami sendiri. Jadi kemudian datang ini penuduh ini, ya, datang saya sendiri yang nemoni dia. Ustadz, Anda itu ini, ya, saya ingat ini. Saya dituduh, tidak boleh jawab dulu ya saya biarkan saja. Tapi akhirnya apa? Fitnah itu tersebar luas. Sehingga masjid yang saya bina pun difitnah. Hati-hati loh ya. Yang dari Solo itu golongan ini. ya. Karena saya punya tadi, karena ada imam saya lapor. Ini tadi saya ada peristiwa begini. Gimana? Sudah biarkan saja. Besok di akhirat ada urusannya itu. Orang menuduh seseorang ya dengan tuduhan yang tidak benar. Ini nanti di akhirat sana oleh Allah diadili. Orang yang nuduh tadi amal kebaikannya
diberikan kepada yang dituduh. Kalau tuduhannya tidak benar tadi. Itu batagian. Maka kalau sadar begini, dituduh ya wis yang dituduh nyerah kalong lho. Malah yang akhirat wah, dapat tagihan tambahan amal soleh dari amalan orang yang menuduh tadi. Lho ra penak ta ya? Coba nek gandan nuduh, gegeran. Iya. Wah, langsung tuding menuduh dosa kabeh. Saling menuduh tadi. Subhanallah. Masya Allah, solusi yang diberikan Allah dan Rasul ini udah ada yang nandingi. Wes mesti apik. Gitu nggih. Ya. Naudzubillah min syarri dzalik. Muslimin seharusnya menaati Allah dan berprinsip bersaudara dengan seluruh orang beriman. Namun yang terjadi sekarang justru berfirqah-firqah dan saling mencela di antara mereka. Nah, maka saya bersyukur ya, imam yang mimpin saya udah nggak apa-apa, nggak usah dilayani. Wong besok di akhirat ada pengadilannya. Udah jalani saja apa yang bisa dijalani. Dan juga jangan memutuskan hubungan dengan orang yang menolak. Kita perlakukan biarlah, kalau dia menolak ya urusannya dia. Dan juga jangan memutuskan masjid-masjid yang kemudian tidak mau kita isi. Tidak masalah, tidak apa-apa. Kita tetap datang ke sana. Wong dia itu saudara sesama orang beriman. Bukan lagi untuk ngajar, tidak masalah. Genten rungokno sing diulang yang diajarkan mereka itu apa? Itu ya. Ya, jadi walaupun ada beberapa masjid yang terkena ini tadi, ya, percaya pada tuduhan tadi, terus tidak mau kita isi, ya tidak apa-apa, kita tetap datang ke sana. Tetap baik kita jalani. Ustaz monten sing nggih mboten napa, kula mboten badhe ngisi kok, Pak. Kula mung badhe mirengaken gentosan sing ngisi saking. Ndak apa-apa, masa. Wong yang ngisi juga pakai ilmu. Saya juga bisa dapat ilmu dari beliau-beliau yang ngisi itu. Tidak harus saya yang harus ngisi, ndak. Nah, itulah jadi takabur nanti. Wah, nek liyane salah, sing bener aku. Jangan. Ya, jangan. Ya sudah terjadi begitu tidak apa-apa. Nah, maka berprinsip bersaudara dengan seluruh orang beriman. Namun yang terjadi sekarang seperti itu. Maka biarlah itu tanggung jawab mereka sendiri di hadapan Allah. Dan kita berlepas diri, tidak melibatkan diri di dalamnya. Ya sekarmu, aku orang nanggung amalanmu. Lana amaluna walakum amalukum. Untuk kami amalan kami, aku yakin ini yang bener. Itu ya, amalan kamu, amalan kamu. Lakum dinukum waliyatin. Nah, sekarang amal itu silahkan beramal. So, dewi-dewi tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kalau gitu kita longgar, tidak merasa bermusuhan jadinya. Nah, yang merasa bermusuhan itu karena ini tadi. Wah, saya kepingin menguasai ini kok, saya tidak mau tak kuasai. Wah, tak mau usahakan biar bisa menguasai. Ya, kalau gitu sudah jadi. Itu masjid Pak Khalil sing jebol. Tanya Pak Khalil itu masjid Jaluk. Ya wes, Pak Khalil kan ya diam saja. Ya wes, tidak masalah. Nah, itulah yang terjadi di sini. Ya, tinggal inilah ujian buat kita. Kita menghadapi situasi kondisi yang seperti ini apa sikap kita? Tetap bertawakal kepada Allah, apa ya? Melu gontokan sisan apa gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita bertawakal kepada Allah, ya jalan yang Allah dipakai. Dan mereka menganggap menuduh begini, ya, saya tetap kamu tak anggap saudara, wis. Rampung, kepetok assalamualaikum, tidak masalah kok. Ya. Masya Allah. Nah, itulah apa ya? Fenomena-fenomena yang kita hadapi. Nah, kemudian bab berikutnya yaitu muslimin akan terpecah menjadi 72 milah. Pak Muji sampai jaminan iki mengke. Kalau saya enggak masalah lunggar kok. Sing anu sing ngrungokke kesel. Ah, nggih. Enggak apa-apa. Saya ini wis niat ngene iki lunggar apa-apa nang Boyolali cedak tekan Merapi tekan Merbabu. Oh, bukan sini. Oh, nggih. Ada bukan sini asal masih mau ya terus kita tangan buka ora apa-apa. Oh, ini luwih akeh lho ini.
Saya nerangkan Ahad pagi sudah beberapa bulan, lah, sebulan sekali. Sebulan menghitung 2 kali, 3 kali sekali datang. Gitu. Ya, itu pun sudah sampai di tengah kalau yang ngaji pagi. Enggak apa-apa. Baik. Ya ini ya, muslimin akan terpecah menjadi 73. Bukan karangan saya ini. Wah, aku raiso ngarang ini. Karanganku mesti tidak laku. Ora kanggo. Ini Rasul yang ngasih peringatan. 1500 tahun yang silam, tengarah dahsyat Rasul sabdakan. Yang di sini ya saya potong bagian depannya, bab yang saya ambil pengertian yang langsung saja. Wa inna Bani Israil, dan sesungguhnya Bani Israil ya, tafarraqat telah terpecah ala sinsani wa sab'ina millatan, atas 72 milah. Bani Israil juga terpecah. Bukan cuma muslimin. Nasoro juga terpecah. Oke, apalagi kita lihat kalau Nasoro pirang-pirang gereja ini macam-macam tuh ya. Sama dengan orang Islam juga. Nah, ini. Terus wa taftariku, dan akan terpecah umatku. Ini yang bilang Nabi, berarti umatnya Nabi muslimin termasuk kita. Akan terpecah umatku lebih banyak lagi ala salasin, atas 3 wasab'ina, dan 70 milatan milah. Yo, terbukti enggak sekarang? Kalau enggak percaya sama netung. Yang terpecah-pecah sekarang ini sama netung dewi. Percaya ora 73. Allah alam. Ya 73 apa lebih apa kurang, yang memang tidak ada kaitan, enggak ada ya untungnya menghitung pas apa tidaknya ini, tapi terbukti benar terpecahnya ini sudah, itu jadi fakta. Oke. Nah, ini yang mendebarkan. Kulluhum, semua mereka itu finnari, di neraka. Ayo, kalau semua kita katut enggak? Kalau semua di neraka itu kita katut enggak? Iya. Nek yakin loh dengan peringatan Rasul ini. Orang percaya ya wis buangen dah wis. Nek kalau kita yakin peringatan Rasul ini ya berdasarkan wahyu dari Allah, oh ini mesti benar. Kulluhum finnar illa, kecuali, alhamdulillah masih ada kecualinya. Artinya yang dikecualikan ini tidak ikut masuk ke dalam neraka. Siapa yang dikecualikan? Milatan wahidatan, 1 milah. Pecah jadi 73, semua masuk neraka kecuali 1. Pripun, percaya mboten? Monggo silahkan dipenggali. Oke. Jadi kalau Rasul sudah menyampaikan begini, padahal Rasul itu wala yantiqu anil hawa. Tidaklah dia Rasul itu berbicara karena hawa nafsunya. In huwa, tidaklah dia itu bicara beliau itu illa, kecuali wahyu yuha, yang diwahyukan. Jadi sabdanya Rasul itu sumbernya wahyu. Beliau tidak pernah bersabda mengikuti hawa nafsunya sendiri. Maka jadi sunnah Rasul itu karena ini wahyu sebenarnya. Cuman bukan wahyu yang 30 juz di dalam Al-Quran itu. Nah, masih ada harapan. Semua masuk neraka kecuali 1. Berarti kalau kita ini beruntung masuk di dalam yang 1 itu, nah, kecuali ini tidak masuk ke dalam neraka. Paham gak? Bisa dipahami? Ini sabdanya Rasul gak? Qalu, para sahabat bertanya, waman hiya ya Rasulullah, dan siapakah dia itu wahai Rasulullah? Siapa yang selamat yang 1 milah itu wahai Rasulullah? Sahabat ya pengen ngerti, sing selamat sing ndi, wong memang kepengen selamat. Jadi kalau kita kepengen selamat mestinya bertanya seperti ini, siapa yang selamat itu ya Rasulullah?
Rasulullah sekarang sudah tidak ada. Untung waktu itu Rasulullah jawab, memberitahu. Allah bersabda Rasul, ya, ma ana alaihi wa ashabi. Ma, ya, apa yang aku Nabi alaihi padanya, pada milah itu. Wa ashabi dan sahabatku. Nah, tandanya. Jadi Nabi cuma ngasih tanda. Oh, yang selamat itu adalah milah yang aku dan sahabatku ada di situ. Nah, ini jadi memberikan gambaran pecahan-pecahan itu ada milah yang Nabi dan sahabat di situ, ada milah yang Nabi dan sahabat tidak ada di situ. Paham gitu? Nah, semua ada nggak perlu pecah. Nah, jadi ini jadi pedoman bagi kita untuk nanti merunut. Saya kira ketemu Nabi rasa takon, ya takonnya karo Quran karo hadis aja yang bisa jawab ini. Mana yang milah atau firqah yang Nabi dan para sahabat ada di situ. Wah, ini rumit ini. Saya kalau nggak dibimbing sama ustadznya iki lho, ayat iki saya alhamdulillah wis kari nemu iki ayat iki, hadis iki kadukno. Nah, itu. Goleki dhewe walalah enggak bisa. Ya, tinggal nemu saja di kandang. Oh, ini ayat ini hadisnya ini. Subhanallah. Jadi ini di riwayatnya dari At-Tirmidzi di juz 5 halaman 26, kitab 41, kitab Al-Iman bab 18 hadis 2641. Dan di kitab dari kitabnya Imam Al-Hakim yaitu Al-Mustadrak kitabnya di juz 1 halaman 129 di Kitabul Ilm. Ini sama-sama kitab hadis, ya. Tapi disusun oleh muhaddisin yang berbeda. Itu ya tentu halamannya berbeda. Di dalam kitab apa adanya hadis ini ya juga bisa berbeda. Nah, ini ilmu sing ya yang dipelajari dengan ini. Ya, Ustaz Komen ini pintar banget ini soal tadi. Bisa tanya sama Ustaz Komen ini. Ya, sebab dia dari Ma'had langsung diajari ilmu-ilmu ini. Kalau saya ini kan belum ada Ma'had waktu itu. Belum, putra-putranya Ustaz masih kecil-kecil. Ya, jadi saya ngajinya begini ini malah sebelum ada anak Ma'had itu. Tapi sekarang kalah pintar sama anak-anak. Subhanallah. Ya. Nah, karena saya merasa saya bodoh, maka pedoman saya monggo. Ya. Nah, saya ngikuti apa yang diterangkan oleh guru saya dulu. Gitu nggih. Nah, sekarang kita lihat mana yang menerangkan ini. Ya. Dari satu kitab ya namanya kitab Mir'atul Mafatih yang menulis Al-Harawi. Ya. Ini menjelaskan yang dimaksud milah umat Rasul yang selamat dari neraka itu adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin di dalam iman, amalan, dan perkataan. Ini yang dimaksud milah sing selamat itu. Sekarang tanya kita sendiri, aku ya wis termasuk yang mau ya berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul. Satu, sunnah Khulafaur Rasyidin itu di bawah sunnahnya Rasul. Kita berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul, akan kita termasuk di sini. Oke. Ya, tentunya dengan batas kemampuan kita masing-masing. Ngikuti sunnah Rasul kabeh, tidak ada yang mampu manusia ini. Lah hadis ini berapa ratus ribu? Yang kita kenal berapa? Ya, tapi kita tidak dituntut kan belajar sekian ratus ribu. Nek iso kor iso, nek iso. Tidak, yang sudah kita kan dijalani. Bukan kok apal dongane turu, arep turu ra ndonga. Apal dongane wudu, arep wudu ra ndonga. Apal dongane bar wudu ya ra ndonga. Nah, terus mana yang menunjukkan ketaatan kita kepada Rasul?
Dari doa-doa itulah kita dapat satu cara untuk menaati Rasul dalam setiap amalan yang kita lakukan. Kita bisa melakukan begitu. Subhanallah. Oke. Nah, itulah. Ya, maka mudah-mudahan kita tergolong dari ini kitab Mir'atul Mafatih ini ya, yang dimaksud milahnya Rasul itu adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Dan sekarang ada aliran Islam ingkaru sunnah, enggak mau dengan sunnah. Enggak apa nggih? Pernah dengar kan? Lah sing ora ingkaru sunnah saja, sunnah-sunnah ya ora dilakoni ya. Jujur saja, saya sebelum belajar hadis ki sunnah-sunnah Rasul syarat-syaratnya ya ora ngerti ya. Nggih, tanya nanti sama Ustaz Komen ini. Hadis puluhan ribu, ratusan ribu. Subhanallah. Apal ora, ngamalke ora. Aduh, bocor. Nah, maka kita ya semampu kita. Kita tidak dituntut kudu ini semua orang mampu kita ini kelas kita apalagi. Stokean ngurusi duit masalahnya. Nah, itu. Tapi kita masih punya kesempatan. Gitu ya. Hadis-hadis kita pelajari, kemudian kita amalkan. Termasuk ini nanti. Ya sampai ini semuanya kan ada dari hadis, dari ayat, bukan karangan kita sendiri kok. Saya nggak bisa ngarang begini. Saya cuma ngelumpukin saja dari ilmu yang saya dapat dari Ustadz, tak gandeng nih. Oh ini hadisnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Sehingga waktu mau beramal bukan ngikuti saya loh ya. Kalau beramal dengan hadis ngikuti Rasul. Beramal dengan ayat, ngikuti perintah Allah, selesai. Saya tidak bisa jadi ikutan, kalau saya juga pengikut, gitu nggih. Nah terus diterangkan juga, ya, mereka milah yang pada waktu Rasul dan para sahabat di situ itu digelari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai sekarang nama ini sudah masih, gitu loh ya. Kenapa? Nah karena ini mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul, maka dia dinamakan digelari ahlu sunnah, pengikut sunnah. Nah sekarang kelas kita ini untuk piro sunnah yang saya ikuti. Nek Nabi dulu anggar ono sunnah dilakoni, ada ini dijalani, ada ini juga terus. Sahabat ya. Ya, kita bukan sekelas mereka, tapi kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Wes sak polmu laisa ngamalke amalno. Gitu nggih. Terus mereka juga hidup berjamaah. Artinya mereka hidup itu ya dengan membaiat Rasulullah lalu dipimpin menjalani syariat Islam. Lalu jadi ahlu jamaah. Maka mereka diberi gelar ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Rasul tidak membuat milah yang namanya ahlu sunnah wal jamaah. Rasul tidak membuat itu. Gitu loh. Yang ini gelar yang diberikan karena melakukan seperti itu. Gitu loh. Ya seperti sebenarnya sekarang ngaji di sini. Ini Al Barokah. Nah, ketemu orang, oh lah kayak wong Al Barokah, pengikut pengajian Al Barokah kan dikatakan begitu kan nggak salah. Tapi kan saya tidak bikin, saya ini loh ya bikin pengajian Al Barokah kan nggak gitu. Diarani ngono ra masalah. Tapi Rasul tidak bikin, gitu loh. Bukan milah yang bikin Rasul. Nah, jadi milah Rasul dari generasi sahabat. Ya, sahabat itu orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasul. Ya. Terus tabiin. Tabiin itu orang yang hidupnya semasa sahabat, tidak ketemu dengan Rasul, tapi ketemu dengan sahabat. Jadi ilmunya masih sangat dekat, gitu ya. Terus tabiut tabiin. Tabiut tabiin itu orang yang hidupnya sesudah generasi sahabat habis, tinggal generasi tabiin. Sampai kita ini tabiut tabiin terus. Kalau kita mau mengikuti apa yang disabdakan Rasulullah tadi, ya disampaikan oleh Rasulullah di dalam sunnah-sunnah beliau. Nah, generasi Rasul ini ya, milah Rasul dari generasi para sahabat tabiin dan tabiin ini, yang milah itu digelari ahlu sunnah wal jamaah, ini yang dilanjutkan oleh penerusnya sampai sekarang. Nah, ternyata ajaran dalam zaman milah Rasul tadi sampai sekarang masih ada yang ikuti. Bukan kok hilang, enggak.
Walaupun firqahnya sudah ratusan, tapi masih ada yang ikuti, gitu loh. Nah, maka jika milah Rasul yang awal ini yang kita ikuti, itu kita tidak membuat firqah baru, ya, tetapi hanya melanjutkan milah Rasul yang awal itu, asli dari Rasul. Nah, itulah nanti yang kita dapatkan modelnya kaya apa to milah Rasul. Nah, itu dari kitab-kitab hadis, apa yang disabdakan Rasul banyak sekali. Yang saya masalah ilmu saya sangat sedikit. Apa saya ngapal hadis cuman sedikit banget. Ya, tapi berusaha. Dengan yang sedikit itu berusaha mengamalkan. Sebab nanti yang bisa menjadi buah dari apa yang kita jalan itu amalan kita, bukan amalan orang lain. Seperti baca Al-Quran, ya, Iqra Al-Quran, Rasul perintah baca Quran. Ya, apa Quran itu besok di hari kiamat datang sebagai syafaat bagi ahlinya, ya, bagi yang membacanya. Tidak tahu baca Quran, ya untuk syafaat dari bacaan Qurannya. Yang tukang baca Quran dapat syafaat dari bacaan Qurannya. Maka mari, ya, mumpung kita masih diberi kesempatan bisa baca Quran, ya kita baca. Syukur bulan Ramadan ini sudah khatam, ya, mungkin beberapa kali Ustaz komeni ping pira gitu, ya. Untuk bisa ngapal ke, ya, rong dino pisan ya hafal. Ya, ya kalau saya memang udah nggak sampai, ya, untuk bisa hafal banyak, sudah nggak nyanda untuk gitu. Ya. Nah, jadi begitu ya. Ini tengarannya dari Rasulullah SAW. Umat Islam ini akan terpecah jadi 73. Kita percaya ya boleh, maidu ya boleh. Nanti buahnya masing-masing. Gitu. Ya. Jadi saya bukan pemaksa kamu harus percaya. Enggak. Saya cuma menyampaikan saja kok. Saya ini kan cuma dapat ilmu, nah, ditugaskan menyampaikan, ya tak sampaikan. Jadi percaya atau tidak bukan urusan saya lagi. Artinya kalau saya sudah menyampaikan, saya sudah menunaikan amanat yang dibebankan oleh Allah, dibebankan oleh Rasul. Balighu anni walau ayat. Sudah saya tunaikan. Dan saya bukan pemaksa yang harus mengikuti, ya, apa yang saya sampaikan. Yang diikuti itu sunnahnya Rasul atau ayatnya Allah. Maka kalau saya menyampaikan salah, ya boleh dikoreksi kok. Ya, itu dalam buku saya tulis siap menerima koreksi. Kalau dalam buku saya nulis salah seperti tadi itu salah ayatnya, ya mungkin saja. Ya, benar dikoreksi. Ya, subhanallah. Ya, ini sudah jam 5. Ya, mungkin perlu Bapak-bapak istirahat untuk mempersiapkan buka. Ya, saya kira saya akhiri sampai di sini. Ya, mudah-mudahan, ya, sedikit lagi ya, ini mumpung biar rampung, gitu. Baik. Nah, tengara Rasul itu kini betul-betul terjadi. Milah-milah Islam mulai bermunculan. Ya, kalau milah Syiah muncul setelah Rasul wafat, menolak pembayatan Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah dan mengklaim Ali radhiyallahu an yang berhak atas khalifahnya awal pertama kali pecah. Yang kedua, milah Khawarij. Munculnya ini pada masa Khalifah Ali. Ada sekelompok muslimin yang tidak cocok dengan, ya, politiknya Imam Ali, lalu memisahkan diri. Ini kira-kira di tahun 40 Hijriah. Dan ada lagi milah Mu'tazilah pada akhir daulah Muawiyah, ya, awal abad kedua Hijrah. Lalu milah Jabariyah muncul pada abad kedua Hijrah. Milah Qadariyah pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian ada milah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini walaupun namanya sama, ini berdirinya munculnya pada abad keempat Hijriah saat Islam sudah terpecah belah dalam banyak firqah. Jadi ada bedanya. Ahlussunnah wal Jamaah milahnya Rasul,
yang memang itu Rasul tidak bikin milah itu, tapi milah itu dengan sendirinya bergelar seperti itu karena kondisi amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Terus ada milah-milah yang lain yang nanti akan muncul. Nah, ini sudah kita bisa melihat banyaknya milah sekarang ini. Dan juga milah Rasul yang awal tadi tetap ya, eksis berlanjut sampai sekarang. Kalau kita mau meneliti kondisinya kayak apa begini-begini, nah nanti akan nemu, ya, akan nemu milah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di awal dulu. Dan milah-milah Islam yang di Indonesia ini juga sama saja, milah Syiah masuk ke sini, milah Sunnah wal Jamaah juga masuk ke sini, dan ini banyak firqahnya, tidak cuma satu. Dan milah Islam yang membuat ormas atau orpol dan pecahannya. Milah Islam yang sekuler, dia menolak khilafah, jadi maunya ya sekuler. Dan milah Islam yang mengingkari sunnah Rasul, ini ingkar sunnah. Ini bahkan asalnya dari IAIN Ciputat sana, ya, dosen-dosennya lulusan dari Islamic Centernya Yahudi, ya. Dan milah Islam yang liberal ada lagi, milah lain yang masih akan bermunculan. Sedangkan milah Rasulullah SAW tetap eksis berlanjut sampai sekarang. Catatan, kini Islam benar-benar terpecah belah. Milah mana yang masuk jannah atau masuk neraka itu kita tidak tahu. Kok koyo ngerti-ngerti ya menentukan kami yang masuk jannah, kamu masuk neraka. Bukan. Pasti tidak benar yang seperti itu. Kurang ngerti kok, dan tidak ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Maka kita jangan merasa, jangan mengaku wah kami yang masuk jannah. Nah, itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dan kita tidak berhak takabur memastikan kita pasti masuk jannah, ya, firqah lain pasti masuk neraka, karena tidak ada dalilnya. Yang bisa kita lakukan ini, ya, kalau mau saya berusaha menjalani milahnya Rasul, itu yang bisa kita lakukan. Itu pun mungkin banyak kekurangan kita, tapi berusaha menjalaninya. Dan saya ketika diperintah, ya, kita diperintah bersaudara dengan sesama mukminin. Ya, jangan ikut terjebak saling mencaci maki dan saling menyalahkan. Ya sudah, amalan sendiri-sendirilah. Saya tak ngamalke yang milahnya Rasul begini, Anda amal yang lain, yaitu urusan Anda sendiri. Buat apa sih kita bertengkar? Tambah dosa bareng. Kalau kita diam, kita nggak dosa. Dituduh ya biar saja. Kemudian yang kita lakukan justru bagaimana kita bisa tetap di milah Rasul. Nah, ini yang harus kita pelajari. Dalam buku saya ini nanti urutannya begitu. Ben bisa tetap Rasul itu apa yang harus kita pelajari berdasar ayat, berdasar hadis, bukan berdasar ra'yi saya. Saya enggak punya ide di situ. Ya, enggak punya masukan di situ. Ini ayat yang ini, hadis yang ini, cuman gitu saja. Sebab apa? Milah Rasul ini yang dijamin Rasulullah masuk ke dalam jannah. Nah, inilah batas yang bisa kita lakukan. Kita berusaha di situ, tapi jangan sampai ya, mengaku atau bersombong diri kami yang benar, kamu salah, jangan. Sudah kita jalani saja sing benar, berharap kepada Allah amalan kita dibenarkan dan diterima berdasarkan tentu saja ilmu, baik dari ayat Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah ya, kita bisa membahas beberapa hadis dan ayat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kalau benar karena ya kebenaran itu dari Allah. Kalau ini salah, ya saya salah dalam menjelaskan atau saya salah dalam menyusun, maka dalam buku ini di depan dan saya menerima koreksi dari siapa saja yang membacanya. Kalau ini salah silahkan ya tegur saya berterima kasih karena saya tidak terus melakukan kesalahan, tapi bisa membetulkan diri.
Baik, mari kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qur rabbir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.